Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita masuk di materi soal-soal tryout uji kompetensi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Bagian 109. Yang mana materi ini imunologi serologi sesi ke-6. Untuk kedalaman materi Diploma 3, Diploma 4 Teknologi Laboratorium Medik atau yang setara. Oke, langsung saja kita bahas soalnya sebagai berikut. Soal nomor 1 ya. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan Widal. Diteteskan serum masing-masing 80 mikroliter pada slide sebanyak 4 buah. Kemudian tambahkan masing-masing antigen sebanyak 1 tetes. Lalu campur dan goyang-goyang dalam waktu 2 menit. Periksa ada tidaknya aglutinasi. Ini kan prosedur standarnya nih. Seandainya hasil pemeriksaan pada sepertiga 20 menunjukkan adanya aglutinasi, maka apa yang harus dilakukan seorang ATLM? Yang A melaporkan bahwa hasil positif dengan titer sepertiga 20. Yang B mengulang pemeriksaan dengan metode yang sama, duplo. Kemudian yang C melaporkan hasil dengan titer lebih dari sama dengan sepertiga 20. Yang D mengulang dengan mengencerkan sampel terlebih dahulu. Atau yang E melaporkan hasil dengan titer kurang dari sama dengan sepertiga 20. Jadi di sini jawabannya adalah yang A, melaporkan bahwa hasil positif dengan titer sepertiga 20 ya. Nah, ini pilihan pertama. Ini bila redaksi soalnya mengatakan bahwa di sini seandainya pemeriksaan itu sepertiga 20 menunjukkan aglutinasi, mungkin ditambah embel-embel pengenceran selanjutnya tidak ada aglutinasi. Berarti kita memilih opsi jawabannya yang A. Melaporkan hasil bahwa positif dengan titer sepertiga 20. Namun bila ini soalnya masih menggantung, artinya ada alternatif lain jawabannya, yaitu mengulang dengan mengencerkan sampel terlebih dahulu. Ini mungkin, tapi menurut saya sih tidak mengulang tapi melakukan pengenceran titernya yang lebih tinggi, artinya 640. Karena di sini sepertiga 20 belum ada kata-kata bahwa di 640 itu negatif. Nah, jadi ini menurut saya sih memang benar tetap yang A jawabannya ya. Kalau yang D ini mengulang, bukan melakukan pengenceran titer 640. Jadi di sini tepat pilihan kita adalah yang A, bukan yang D. Oke. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2 ya, masih di channel ATM Indonesia. Seorang penderita dengan gejala berat badan turun, demam, lemfadenopati, ya kan, tumor, sarkoma Kaposi. Dan ternyata setelah diperiksa antibodi terhadap HIV, metode imunokromatografi hasilnya positif. Pertanyaannya, bagaimana hasil yang positif pada metode di atas? ACT ya. A terbentuk 2 garis berwarna baik pada kontrol maupun pada tes. Yang B terbentuk 1 garis berwarna pada kontrol. Kemudian yang C terbentuk 1 garis berwarna pada kontrol. Nah, ini kan aneh, ini sama jawabannya. Kemudian yang D terbentuk dot berwarna pada kontrol. Atau yang E terbentuk dot berwarna pada tes. Jadi untuk uji rapid HIV itu adalah yang ideal, itu sama dengan rapid lain, bahwa apabila dikatakan positif berarti terbentuk 2 garis. Garis di T dan di garis C. Apabila negatif hanya di C saja. Apabila invalid tidak terbentuk garis di di C ya. Karena C ini sebagai kontrol untuk melihat validitasnya. Jadi hanya ada di T, ya kan?
atau tidak ada kedua-duanya. Nah, ini adalah invalid. Nah, jadi untuk pemeriksaan HIV imunokromatografi hampir sama-sama saja metodenya, prinsipnya dengan metode pemeriksaan yang lain seperti tes kehamilan, mungkin tes rapid COVID-19. Jadi membentuk garis di T atau di C atau keduanya. Yang mana positif, kedua-duanya membentuk garis di T dan di C. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini kasusnya demam berdarah ya, dapat di sini demam berdarah dapat merupakan infeksi primer, yaitu dengue, demam dengue. Ini primer ini demam dengue atau dengue klasik nanti. Serta infeksi kedua kali yang disebut dengan infeksi sekunder dan dapat menimbulkan penyakit demam berdarah yaitu dengue hemorrhagic fever, DHF nanti ya. Mungkin ke arah yang lebih berat nanti dengue shock syndrome DSS yang dapat menyebabkan kematian. Untuk mengurangi angka kematian dapat dilakukan deteksi dini terhadap adanya antigen dan antibodi yang disediakan oleh virus dengue. Pertanyaannya, pemeriksaan serologi apakah yang dapat digunakan untuk tujuan deteksi dini tersebut? Yang A antigen NS1, yang B IgA anti dengue, kemudian yang C antibodi dengue IgA, antibodi dengue IgG, atau anti dengue IgM. Jadi di sini kalau deteksi dini baru terinfeksi sekitar 1 hari, 2 hari di virus dengue, itu paling bagus langsung kita deteksi antigennya NS1. Non struktural 1 ya kan. Jadi di sini protein non struktural yang posisinya di 1 dari virus dengue ya. Ini lebih baik ketimbang kita mendeteksi antibodi. Tapi bagus lagi dikombinasi. Jadi kita periksa antigen NS1 dan antibodi IgG dan IgM. Maka kombinasinya ini ditambah dengan darah rutin, trombosit dan hematokrit itu akan lebih baik untuk diagnosis pada penyakit demam berdarah dengue. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Terdapat berbagai macam pemeriksaan petanda tumor di laboratorium. Salah satu tes petanda tumor dalam pemantauan kehamilan adalah melihat adanya oncofetal protein yang terbentuk pada masa perkembangan embrio. Tes ini bersifat spesifik terhadap adanya oncofetal protein. Pertanyaannya, apa metode pemeriksaan dari tes petanda tumor yang paling tepat untuk pemantauan kehamilan tersebut? Yang A aglutinasi, yang B imunokromatografi, yang C ELISA, yang D IC, atau yang E reaksi kolorimetrik enzimatik. Jelas di sini kalau untuk analisa ini kita harus menggunakan teknik yang paling sensitif dan paling spesifik adalah metode ELISA karena dengan kadar yang terendah masih dapat dideteksi ketimbang metode-metode yang ada dari 4 pilihan itu. Nah ya, untuk ISE itu ion selektif elektroda kayaknya tidak ada kaitannya dengan dunia imunologi serologi ya. Nah, jadi di sini enzim Leukoid immunosorbent assay di sini penggunaan base-nya yaitu reaksi antigen antibodi, kemudian dilabel dengan enzim yang enzim tadi berikatan lalu menghidrolisis substrat, terbentuklah warna tadi diukur. Nah, warna tadi setara dengan kadar antigen atau antibodi yang kita deteksi. Nah, di sini penanda tumornya oncofetal ini mungkin salah satunya beta HCG mungkin kan, atau apa namanya alpha fetoprotein. Nah, yang paling khas ini adalah salah satunya adalah alpha fetoprotein atau CEE, chorioembryogenic antigen. Nah, ini untuk melihat penanda-penanda tumor. Untuk lebih jelasnya teman-teman mengenai penanda tumor bisa melihat di video saya yang lain. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Seorang ATLM telah melakukan pemeriksaan ASTO anti-streptolysin O dari spesimen pasien. Ternyata hasil pemeriksaan secara visual terbentuk aglutinasi akan tetapi samar.
Kontrol positif dan negatif dikerjakan dan prosedur dilakukan sebagaimana mestinya. Pertanyaannya, apa sikap ATLM terhadap hasil pemeriksaan demikian? Yang A, melakukan pemeriksaan ulang, yaitu duplo kan 2 kali. Kemudian B, langsung mengeluarkan hasil tersebut. Kemudian yang C, memeriksa ulang dengan metode yang lebih sensitif. Kemudian yang D, memeriksa aglutinasi sampel pada mikroskop. Atau yang E, mengulang pemeriksaan dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Jadi di sini yang benar tindakannya adalah memeriksa aglutinasi sampel pada mikroskop. Dengan mikroskop kita bisa melihat aglutinasinya di lapang pandang. Misalnya menggunakan lensa 4 kali atau lensa 10 kali sudah bisa kita melihat aglutinasinya dengan nyaman ya, dengan mudah. Karena di sini kan aglutinasinya lemah. Tidak mungkin kita memeriksa ulang dengan metode yang lebih sensitif. Mungkinkah kalau kita bekerja di sebuah laboratorium sederhana memeriksa dengan metode yang lebih sensitif? Artinya harus merujuk laboratorium lain ya yang memiliki metode yang lebih baik. Tidak mungkin kan kemudian mengulang pemeriksaan dengan jumlah sampel yang lebih banyak kan tidak mungkin. Artinya kita malah menginginkan di sini titernya mungkin. Titernya kalau yang lebih banyak berarti kan kurang bagus. Lalu mengeluarkan hasil tersebut langsung itu sebenarnya sih sah-sah saja, boleh saja. Tapi bila ada ini kan masih ada keraguan, jadi harus memeriksa ulang. Kemudian melakukan pemeriksaan duplo itu sia-sia saja karena hasilnya tetap sama. Oke, jadi yang paling ideal adalah kita memilih yang D. Kita pindah lanjut ke soal nomor 6. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan adanya infeksi sifilis pada manusia. Misalnya pasien ini ya. Dilakukan secara spesifik menggunakan ekstrak antigen Treponema pallidum. Merupakan pemeriksaan konfirmasi. Dapat diukur titer dan kadarnya, ya kan? Menggunakan teknik hemaglutinasi. Pertanyaannya, teknik atau metode apakah yang digunakan oleh ATLM tersebut? Yang A VDRL, yang B RVR, yang C Wassermann test, yang D TPHA atau E TPI. Nah, di sini untuk pilihan jawabannya yang paling tepat adalah TPHA. Treponema pallidum hemaglutinasi. Karena kan sama ada kata-kata HA-nya itu hemaglutinasi. Inilah pilihan yang paling tepat. Jadi ini adalah pemeriksaan yang konfirmasi. Sementara untuk screening itu VDRL dengan RVR dan Wassermann test. Wassermann test ini berdasarkan atas pengikatan fiksasi komplement, ya kan? Kalau VDRL RVR ini adalah flokulasi. Sementara TVI Treponema pallidum immobilization ini penghambatan gerak kuman atau bakteri Treponema pallidum. Nah, TPHA inilah yang paling nyaman dan paling ideal untuk diperiksa karena relatif lebih murah daripada TPI, ya kan, atau FTA ABS. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor selanjutnya, nomor 7 ya. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan di laboratorium serologi menggunakan dasar aglutinasi latek. Adanya infeksi Streptococcus beta hemolyticus pada tubuh dapat dideteksi secara imunologi. Pertanyaannya, metode apakah yang digunakan ATLM tersebut? Yang A RPR, yang B ASTO, yang C RAF, D Widal test atau E TPHA. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah ASTO, anti streptolisin O. Jadi streptolisin O ini adalah enzim yang dihasilkan oleh Streptococcus beta hemolyticus. Jadi di sini enzim ini yang aktif atau yang bereaksi atau yang melakukan invasi merusak jaringan tubuh di mana tempat dia berada melakukan proses infeksi. Jadi penting ya di sini kita memeriksa adanya antibodinya terhadap streptolisin O. Pindah kita ke selanjutnya nomor 8. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan imunologi pada klien di mana formulir permintaan adalah pemeriksaan CD4. CD4.
Klien merupakan penderita HIV terkonfirmasi sehingga perlu dilakukan penghitungan sel CD4. Pertanyaannya, bagaimana hubungan interaksi antara sel tersebut dengan virus HIV sehingga menimbulkan infeksi? Yang A, CD4 plus merupakan reseptor untuk GP41. Yang B, CD4, ya kan, sel CD4 merupakan reseptor untuk GP120. Kemudian C, CD4 merupakan reseptor untuk P24. Atau sel CD4 merupakan molekul aksesoris. Atau yang E, sel CD4 merupakan sel penolong. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat itu adalah sel CD4 plus merupakan reseptor untuk GP120. Pengenalan dari virus HIV ya kan untuk bisa masuk atau menyerang sel limfosit T helper jenis CD4 itu melalui reseptor GP120, glikoprotein 120. Nah, jadi pengenalan dulu, setelah pengenalan maka bisalah timbul interaksi dengan selanjutnya oleh GP41. Nah, ini baru bisa fusion. Fusion itu artinya bahan materi genetik dari virus tadi bisa masuk ke dalam sel. Si RNA-nya tadi, RNA virus HIV-nya masuk dengan bantuan GP41. Lalu RNA tadi dilakukan proses reverse transkriptase dengan mengubah menjadi untayan DNA. Kita tahu kalau DNA ini mampu memerintahkan RNA atau messenger RNA atau template-nya melalui ribosom mensintesis atau membentuk komponen-komponen sesuai dengan yang diinginkan oleh DNA tadi. Berupa apa? Komponen-komponen virus, proses perakitannya. Nanti setelah itu digabungkan, terbentuklah nanti partikel-partikel virus yang baru untuk keluar dan menginfeksi sel-sel lain. Jadi seperti itu ya konsepnya. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor selanjutnya, nomor 9. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan terhadap serum pasien atas permintaan dokter. Berdasarkan diagnosa kerja dokter, pasien mengalami demam dan nyeri pada sendi dari 2 hari yang lalu. Jadi pasien ini dilakukan pemeriksaan lab karena 2 hari yang lalu dia demam dan nyeri sendi. Nah, pertanyaannya lalu lanjut, pasien berharap agar dokter segera memberikan obat yang tepat untuk penyakitnya. Pertanyaannya, pemeriksaan imunoserologi apakah yang paling tepat untuk diagnosa kerja dokter dan tujuan di atas? Yang A, rheumatoid factor, yang B, C, reaktif protein, CRP, yang C, asto, kemudian D, ANA, atau E, alpha fetoprotein. Nah, berdasarkan cerita dari redaksi soal bahwa dia mengalami gangguan demam, nyeri pada sendi, itu biasanya pemeriksaan yang ditujukan adalah rheumatoid factor ya. Rheumatoid factor. Di sini karena rheumatoid factor itu untuk mengetahui adanya RF. Rheumatoid arthritis factor, yaitu artritis itu di radang atau nyeri pada sendi dan demam. Walaupun di sini juga untuk kasus-kasus rheumatoid factor atau nyeri rheumatoid arthritis itu juga bisa dilakukan pemeriksaan ANA, yaitu antinuklear antibody ya. Nah, ini penting ini juga. Dan mungkin ditambah nanti dengan CRP juga masuk ini bisa. Tapi di sini yang menjadi poin di sini ada dalam biomarker yang pernah saya bawakan itu. Ada biomarker baru untuk rheumatoid arthritis selain rheumatoid factor yang lebih sensitif. IgG, IgM, CCP. Di situ dia lebih bagus untuk mendeteksi lebih dini tanpa harus mengalami kerusakan lebih dahulu. Kalau rheumatoid factor ini sudah mengalami kerusakan di persendian, baru bisa terdeteksi atau bisa diketahui ini adalah rheumatoid arthritis. Karena kerusakan dulu baru nanti tubuh membentuk antibodi atau istilahnya baru terdeteksi ya. Jauh sebelum kejadian ini terjadi, ada beberapa
biomarker penting di tubuh yang bereaksi terlebih dahulu sebelum terjadinya gejala yang khas atau kerusakan yang lebih dalam. Nah, itu kira-kira seperti itu ya teman-teman ya konsepnya ini klasikal biomarker ya, tapi ada sudah biomarker modern yang ada ditemukan atau dalam proses penelitian. Oleh sebab itu, teman-teman bisa melihatnya di video saya tentang biomarker penyakit rheumatoid arthritis. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan spesimen dengan parameter HIV. Ternyata hasil pemeriksaan pasien tersebut positif dengan menggunakan ICT. Tahapan yang benar yang harus dilakukan seorang ATLM untuk hal tersebut adalah titik-titik. Apa saja tahapannya yang paling ideal? Yang A, melakukan pemeriksaan ulang dengan metode yang sama, Duflo. Ini berapa kali redaksinya Duflo terus ya. Yang B, langsung mengeluarkan hasil tersebut, sama juga. Yang C, mengkonsultasikan hasil tersebut kepada dokter penanggung jawab. Atau yang D, melaporkan pada dokter pengirim. Atau yang E, mengulang pemeriksaan dengan metode yang lebih sensitif. Nah, di sini pilihannya yang memungkinkan adalah mengulang pemeriksaan dengan metode yang lebih sensitif. Misalnya dari sini ICT kan bisa kita alihkan ke HIV ELISA. Ini alternatif jawabannya yang mungkin, yang logis yang diinginkan oleh pembuat soal. Tapi kalau saya sih tidak seperti itu, karena dalam konsensus pemeriksaan HIV di Indonesia bahwa apabila menggunakan ICT dengan metode CART yang pertama itu memiliki sensitivitas tinggi, itu memberikan hasil positif dengan terbentuk 2 garis, teman-teman. Itu dilanjutkan dengan merek yang berbeda ICT tadi. Jadi CART 2. CART 2 ini misalnya terbentuk lagi 2 garis berupa hasil positif atau reaktif lah istilahnya. Nah, ini dilanjutkan lagi nanti ke metode yang terakhir, yaitu memiliki spesifisitas yang paling tertinggi atau tinggi di antara 2 CART sebelumnya, yaitu memberi hasil negatif pada orang sehat. Itu spesifisitas ya, atau spesifisitas bahasa analitiknya itu memberi reaksi yang khas, ya kan, walaupun banyak pengganggu. Nah, jadi di sini apabila yang CART ketiga dengan merek yang berbeda, jadi 3 merek yang berbeda ya, memberi hasil positif lagi atau reaktif, berarti kan R1 reaktif, R2 reaktif, R3 reaktif. Nah, ini kesimpulannya dapat dikatakan pasien ini sudah benar-benar positif memiliki antibodi HIV atau anti-HIV, yang artinya si pasien ini adalah terinfeksi virus HIV. Karena metode deteksi virus langsung kayaknya tidak mungkin. Jadi harus mendeteksi dalam bentuk antibodinya terhadap virus HIV. Dari sini kita bisa menyimpulkan benar bahwa pasiennya adalah terinfeksi virus HIV. Nah, itu ya kira-kira teman-teman ya. Jadi di sini dari A, B, C, D, E ini menurut saya kurang tepat ya untuk diambil jawabannya. Tapi yang paling terdekat itu adalah yang E. Misalnya mengganti ICT dengan ELISA. Maksudnya yang lebih sensitif itu ELISA. Kalau yang A ini boleh dengan memberikan pemeriksaan ulang dengan metode yang sama, yang Duplo kan, tapi dengan merek yang berbeda dan sensitivitasnya yang lebih tinggi misalnya. Oke, itu saja teman-teman, sebanyak 10 soal yang kita bahas. Jangan lupa subscribe, nantikan soalnya. Salam kompetensi dan semoga bermanfaat dan barokah yang kita bahas kali ini. Oke, itu saja. Sampai jumpa. Bye.